diskusi dengan Ibu Dina yang nanti akan saya supervisi untuk minggu depan. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Farid. Gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah sehat. Sudah siap, ini kan minggu depan Bu Dina mau saya supervisi ya Bu Dina ya. Ini saya tanya dulu sebelum supervisi. Ini Bu Dina mengajar apa Bu Dina? Saya di sini mengajar bahasa Inggris. Oh, Bu Dina guru bahasa Inggris ya. Yang untuk supervisi besok kelas berapa Bu Dina? Kelas 11 TKJ 1. Oh, kelas 11 TKJ 1. Saya boleh tahu tujuan pembelajaran untuk besok itu apa Bu Dina? Baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris, di sini kebetulan saya memberikan materi teks eksposisi. Jadi tujuannya di sini adalah anak-anak bisa menuliskan teks eksposisi berdasarkan struktur yang baik dan benar. Kemudian setelah itu anak-anak bisa mempresentasikannya melalui media visual. Oh, berarti tujuannya adalah anak-anak bisa menulis teks eksposisi dengan benar gitu ya. Selanjutnya nanti bisa dipresentasikan gitu ya. Untuk yang besok itu lebih ke yang apa namanya Bu Dina tadi? Menuliskan. Ya, betul. Kemudian selanjutnya yang nanti ingin dikembangkan, area yang ingin dikembangkan pada pembelajaran kali ini, area yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya memberikan metode-metode yang tepat untuk peserta didik yang beragam. Karena murid kita ini sangat beragam sekali karakternya. Kemudian bagaimana saya memberikan mereka itu metode yang sesuai dengan apa yang mereka sesuai dengan pengalaman bermakna mereka. Jadi di sini nanti saya menggunakan pendekatan ini Bu, pembelajaran berdiferensi proses. Jadi nanti anak akan saya tingkatkan berdasarkan kemampuannya. Jadi sehingga anak nanti bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Oh, sepertinya Bu Dina ini sudah siap sekali nih. Siap sekali. Harapannya nanti yang ingin dicapai oleh Bu Dina untuk anak-anak. Harapannya di sini karena kita melihat adalah beragam karakter peserta didik, yang saya harapkan anak-anak di sini bisa memiliki sikap kolaborasi dengan baik dengan temannya, komunikasi kreatif. Kemudian anak-anak di sini intinya bisa belajar dengan penuh beragam makna yang sesuai dengan apa yang sudah dia pelajari di kelas. Ya Bu Dina, mudah-mudahan nanti minggu depan kita ketemu pada saat pembelajaran ya Bu Dina ya. Siap. Kemudian juga nanti setelah itu saya juga akan berdiskusi lagi pasca observasi ya Bu Dina ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti pembelajarannya saya sudah nggak sabar nih melihat. Bu. Terima kasih ya Bu Dina ya. Saya sudah mengganggu waktunya Bu Dina. Sama-sama. Matur nuwun sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, children, before we start our lesson, let's begin praying. Okay, want you stand up, please. Greeting. Good morning, Mom. Good morning, students. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, and you? Dear friends, it's time to begin our class in making memories in what we began with it in a prayer. Let's pray. Oh my God, I need your help. Brighten my heart, please, to understand everything that I'm learning. Sit down, please. Is there any action today? Apakah ada yang absen hari ini? Kemudian, before we start the lesson, I will absent. Please give your best expression today, okay?
Okay, students. Before we start the lesson, let's have an ice breaking before. Okay? Okay, please stand up. Please stand up. Okay. Next ya, kita ice breaking dulu ya. Jadi petunjuknya kalian nanti dengan temannya silahkan tangannya diletakkan seperti ini. Ya, semuanya bertumpuk. Oke. Nah, the instruction is silent is. The instruction is up and down. Oke? Are you understand? Are you understand? Okay. The instruction is up and down. Okay. Are you ready, students? Ready. Okay. Up, down. Silakan diisi para siswa. Finish? Finish. Oke, untuk assessment sudah ya. Berarti ini kita bisa berkelompok sesuai dengan karakteristik kalian ya. Jadi di sini fungsinya, kenapa saya beri assessment? Jadi di sini fungsinya untuk mengelompokkan kemampuan kalian. Jadi nanti pembelajarannya tugasnya tidak sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Paham ya? Oke, next anak-anak di sini kita akan mengingat kembali kira-kira kalau kalian pernah tidak mendengarkan, membaca, atau kalian menonton tentang informasi atau isu-isu yang sedang berkembang di sekitar kita. Pernah? Have you heard, read, or see, atau kamu mungkin mendapatkan informasi for your friend, listen about the issue di sekitar kita. Kira-kira pernah tidak? Nah, apa kira-kira? Beritanya tentang apa? Sholawatan. Terus yang lain? Ekstrakurikuler di sekolah. Ada lagi yang lain? Kira-kira di sekolah yang pernah didengar? Lomba 17-an. Kira-kira itu penting nggak untuk kita ketahui? Berarti kalian penting untuk memahami informasi yang ada dalam hal tersebut, berita tersebut. Oke, kemudian bagaimana? How do you
basket, ada apa lagi, pencak silat dan sebagainya. Biar saya tahu, biar orang lain tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bisa menyampaikan melewati media sosial. Selain poster apa lagi? Media sosial. Good. Nah, itu yang paling viral ketika kita bisa memberikan informasi kepada orang lain, kepada masyarakat luas terkait apa kegiatan yang ada di tempat kita. Berarti kita harus mempublikasikannya melalui media sosial. Oke, sudah paham berarti ya? Oke, lanjut. Kemudian di sini Bu Guru akan menyampaikan materi hari ini. Sebelum materi kita main dulu ya sebentar ya. Kita sambil mengingat, ini mengingat ya, kita mengingat kembali. Kita mengingat kembali, kira-kira anak-anak sudah paham belum tentang exposition text? Karena materi hari ini adalah tentang exposition text. Oke, whose group want to choose this word about puzzle word? Oke, siapa yang mau mencoba mengisikan puzzle ini? Oke, silakan maju dengan bukunya. Pak Yu, silakan. Spidolnya. Oke, silakan isi. Nah, kira-kira dibaca di bawah ada tulisan, jangan bergerombol. Nah, silakan di sana ada yang sebagian ke sini, ada yang sebagian ke sini. Oke, good. Silakan. Oke, please. Silahkan kembali ke tempatnya, kita panggil kelompok yang selanjutnya. Thank you ya. Oke. Lanjut siapa lagi? Oke, teruskan. Yang belum diisi yang mana? Oke, apa yang belum? Oke, sedang display dulu. Sebentar lagi ya, Bu Dina mau menyampaikan tentang materi ya. Jadi materinya di sini. Oke, exposition text, maaf belum dihapus ya. Oke, exposition text. What is exposition text? Ya, tahu nggak exposition textnya apa? Exposition text itu apa? Nah, apa? Informasi Ya. yang ada di lingkungan. Ya, informasi yang ada di sekitar kita. Ada yang lain? Exposition text apa? Tentang apa? Teks yang isinya tentang fakta. Ya, tentang fakta atau informasi yang ingin disampaikan. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sampaikan ya di awal. Kemudian di sini, nah, kalian sudah berkelompok, dengarkan. Kalian sudah berkelompok di sini, jadi sudah dibagi ada 3 kelompok. Ada level dasar atau pemula, ada level sedang, ada level mahir. Nah, di sini saya sampaikan kembali tujuan pembelajarannya. Nah, untuk yang pemula, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan struktur dasar teks eksposisi dan menyusun argumen sederhana tentang topik yang diberikan. Kemudian bagi yang sedang, peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan teks eksposisi dengan struktur yang baik dan mengembangkan argumen yang mendukung tesis secara logis. Lanjut yang akhir, nah yang kelompok sini ya. Peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan teks eksposisi secara efektif dengan struktur yang kompleks dan media visual yang mendukung argumen. Sudah paham dari sini?
Exposition text is a type of writing that aims to explain, describe, or argue a particular point or idea. It is often used to present information in a clear and structured manner. The primary goal of an characteristic of an exposition text. Ya, di sini ada karakternya. Nah, yang pertama, an exposition text is a piece of writing. Dari isinya tentang apa? Yang terakhir, kesimpulannya di bagian mana? Dari sini paham? Oke, langsung kerjakan. Lanjut yang level sedang. Yang level sedang juga sama. Ya, di sini petunjuknya hampir sama, hanya saja ini tingkat kesulitannya berbeda. Nah, jadi untuk yang level sedang di sini tugas kamu adalah membaca teks yang ada di LKPD tersebut, kemudian mengidentifikasi dan menulis struktur lengkap dari teks yang ada di LKPD tersebut. Jadi ada pernyataan, tesis itu apa, bagian yang mana, kemudian argumennya bagiannya yang mana, yang terakhir penegasan ulang. Paham dari sini? Oke, lanjut. Yang selanjutnya, kalian di sini harus bisa menjelaskan ya 2 atau 3 kalimat. Kira-kira penulis itu punya tujuan apa menulis kalimat apa teks seperti itu? Ya, boleh 2, boleh 3, minimal 2. Ya, paham? Kira-kira penulis itu tujuannya apa? Kok buat wacana seperti itu? Kok buat teks seperti itu? Paham ya? Oke, silakan. Kemudian ya, yang terakhir, nanti hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan bisa dipresentasikan di depan kelas, ya. Dipresentasikan di depan kelas. Jadi di sini kalian bisa menampilkan melalui media visual. Nanti bisa didiskusikan dengan temannya, hasil identifikasi dituangkan melalui media visual. Ya, jadi nanti presentasinya bisa lebih menarik. Oke? Oke, good. Next ya, mahir ya. Yang mahir di sini. Nah, teksnya silakan di sini kalian perhatikan, baca teks yang ada di LKPD, kemudian mengidentifikasi struktur lengkap dengan teksnya termasuk rincian argumen yang disajikan. Bagaimana setiap bagian mendukung tesis utama. Tapi ya, strukturnya lengkap. Di situ cari strukturnya lebih lengkap. Kemudian menganalisis bahasa. Bahasanya dianalisis. Nah, kemudian di sini dan teknik penulisan yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat argumennya. Nah, misalkan penggunaan data, istilah. Nah, kalau ada istilah-istilah di situ diperhatikan ya. Biasanya ada istilah-istilah. Kemudian tulis sebuah paragraf eksposisi singkat 5-6 kalimat. Ya, boleh. Nanti silakan bisa kalian presentasikan di depan. Ya. Paham ya? Nah, itu tugasnya. Any question? Any question? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan lanjut kalian diskusi dengan kelompoknya. Diisi LKPD-nya, nanti bagi yang tidak paham, mungkin ada kesulitan, kalian bisa bertanya. Kamu yang bagian mana, kamu yang bagian mana, cepat selesai.
Oke, kelompok 1 boleh maju terlebih dahulu, silakan. Time is yours. You can present your lesson. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will presentation about expression text. Let me introduce myself. Wahyu Aprilia, bisa ini Fia, Juwita, Nadia, Imen, and Afton. Let me my friend presentation the topic about expression text via time is yours. Suaranya agak keras ya. Okay friends, I will suaranya. topic financial paragraph. Paragraph 1. Suaranya fullkan. According to several arrangements, The text more give the object its perfect energy and information and punctuation. Tanyakan lagi, apakah sudah puas? Tanyakan deh. Apakah sudah puas? Okay, close your presentation. Okay, thanks for your question. Salam. That's our presentation. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memberikan evaluasi dari hasil diskusi yang sudah anak-anak lakukan. Perhatikan anak-anak, kita di sini semuanya belajar ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan dari setiap individu. Nah, yang ini Ibu sampaikan yang harus Ibu evaluasi hari ini adalah kalian untuk suaranya minta tolong itu lebih dikeraskan lagi. Kenapa? Ya, tata patennya nanti dari kelompok lain itu ada yang tidak mendengar presentasi dari kalian. Jadi ketika kita berdiri di depan sini, suara kita harus lantang. Apa fungsinya? Untuk menarik perhatian mereka. Itu yang pertama. For the second, the vocabulary you must be good than before. Jadi kamu harus bisa memperbaiki lagi kosakata bahasa Inggrisnya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pronunciation-nya juga harus lebih diperbaiki lagi. Pronunciation-nya ada beberapa tadi yang masih belum ini ya, belum jelas, ada yang masih ada yang kurang betul ya. Paham ya anak-anak? Kemudian anak-anak di sini kita akan melakukan refleksi ya sebentar. Akan saya kirimkan kepada grup kelas. Akan saya kirimkan ke grup kelas terkait dengan refleksi kalian ya. Nanti kalian tulis apa yang
sebenarnya hari ini saya bisa belajar lebih dalam lagi tentang eksposisi. Kemudian, eksposisi itu ada apanya sih? Ada apa di eksposisi itu? Kok kamu nulis? Nah, coba, apa lagi? Yang lain. Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya berisikan tentang. Yuk, terus. Apa lagi? Menarik nggak teks eksposisi? Kenapa kok bisa menarik? Berisi data. Karena salah satunya itu berisi tentang dari yang tadinya kalian nggak tahu menjadi tahu. Kata teks eksposisi karena ada strukturnya. Apa strukturnya? Ya tadi yang sudah kalian sampaikan di depan. Dari sini question ada pertanyaan terkait teks eksposisi? Oke, sekarang Dina mau menyampaikan ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti anak-anak bisa berlatih lagi membuat artikel tentang teks eksposisi. Paham ya? Nanti akan saya kategorikan lagi berdasarkan levelnya supaya kalian bisa mencapai tujuan belajar. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga anak-anak di sini harus tetap rajin belajar, rajin masuk sekolah ya. Jika memang ada materi pelajaran atau sesuatu yang tidak dipahami, silakan kalian boleh bertanya kepada saya selaku guru bahasa Inggris ya. You can call me every day by WA or you can find me in the office teacher ya. You can give any question about English lesson. Understand? Yes. Oke. Kamu tuh bisa. Saya artikan ya. Ketika kalian tidak mengetahui bahasa Inggris atau materi yang sudah saya ajarkan, kapan saja, di mana saja, anak-anak bisa menghubungi Bu Dina lewat WA, boleh ketemu langsung dari saya di ruang guru, bisa tanyakan terkait dari materi yang tidak anak-anak pahami. Dari sini mungkin kira-kira adakah yang ingin memberikan best expression today after you listen this lesson about exposition text? Kamu bisa nggak kasih saya ekspresi? Beberapa ekspresi ketika kamu yang tadinya nggak tahu bahasa Inggris sekarang sudah tahu. If you can, you give me the best expression. Kasih saya ekspresi terbaikmu hari ini. Apa kira-kira? Menunjukkan kalau anak-anak happy. Gimana ekspresinya? Jangan lupa anak-anak nanti ya untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak nanti bisa menyampaikan, bisa mempersiapkan pembelajarannya ya. Dan pastinya nanti kelompoknya akan tetap ini karena tadi hasil asesmennya juga sudah didapatkan ya, ini sudah siswanya ya. Jadi nanti dipersiapkan anak-anak harus lebih banyak membaca literasi ya, melakukan literasi. Kemudian kamu bisa mencari materi bisa lewat internet karena kalian sudah punya HP. Kemudian kamu bisa ke perpustakaan, sudah banyak buku-buku baru. Kalian bisa mendapatkan referensi di sana. Atau mungkin kamu nggak suka baca, kamu bisa lihat di YouTube. Di YouTube sana itu banyak sekali
ya. You can prepare on your own about the lesson of exposition text. You can make those article about exposition text. Okay? Thanks for your attention. Finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama CGP saya Ibu Farid dari SMK yang Kumbingin PI 5. Ini adalah dalam rangka penilaian kucing setelah Ibu Farid melakukan pendampingan rekan sejawat. Ini rekan sejawat sudah dibimbing membuat rencana pembelajaran yang memuat diferensiasi, kemudian budaya positif, yang di dalamnya juga ada mindfulness gitu. Dan mungkin di sisi lain nanti penerapan secara langsung yang bisa melihat karena Bu Farid mulai awal dan observasi mulai Bu Farid bisa memberikan apa istilahnya umpan balik terhadap dari mata APRA dan observasi. Nah, di dalam coaching ini ada beberapa prinsip. Yang pertama kan kemitraan, artinya tidak menggurui, tapi memberikan keleluasaan untuk membantu rekan sejawat mencapai tujuan yang diinginkan di awal. Ya. Nah, tentunya berarti kan tidak menggurui, berarti dia menggunakan proses kreatif banyak bertanya sehingga dia terbuka. Nah, dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini harus bisa dimainkan dengan cara melihat kata kunci yang dia pikirkan itu pasti kan ada tekanan sendiri atau diulang ya, atau meragukan dia pikirkan gitu. Nah, hingga ibu dari sana bisa bertanya, kayaknya ada sesuatu yang tadi ini sehingga dia kan kepancing membuat pancingan. Nah, dari hal tersebut baru menggali itu adalah rangka biar potensi dirinya itu keluar. Ada, cuma dia kan lagi tidak bisa karena mungkin perlu bantuan. Iya. Itu namanya maksimalkan potensi yang ada pada poninya. Nah, sehingga percakapan itu dilakukan nanti ada tindakan konkret yang ditemukan sendiri oleh coachnya, bukan coachnya. Nah, akhirnya nanti untuk memperkuat tindakan konkret, itu memberikan penguatan sehingga menjadi tanggung jawab. Sebenarnya bukan tanggung jawab sebenarnya kunci sendiri. Bukan berarti kan memberikan beban, tapi memberikan solusi yang solusinya ada kembali pada kuncinya sendiri. Kita hanya melihat, mengingatkan, ya, bukan menggurui. Ya. Mungkin ada orang yang terlewat saat dia ingin mencapai area tersebut sehingga tidak tercapai secara maksimal. Sehingga karena namanya kunci juga sangat terbatas, dibantu oleh coach dijadikan umpan-umpan tertentu sehingga dia terbuka. Intinya Bu Dina terbuka sekali kalau Ibu. Kalau Bu Dina sangat terbuka. Nah, sekarang mungkin Bu Farid bisa pasca observasinya diceritakan dari mulai awal. Paskanya ini kan melihat hasil observasinya. Sehingga nanti bisa memberikan langkah terbaik ke depannya. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin hari ini kita akan mengadakan diskusi, tepatnya sebenarnya bukan evaluasi. Jadi kita mengadakan diskusi ya Bu Dina. Kemarin kita sudah pra-observasi, kemudian sudah observasi, kemudian sekarang ini pasca observasi. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu Bu Dina, gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah baik, kita mulai ya Bu Dina ya. Oke. Kemarin pada saat setelah ini kan setelah observasi kemarin, observasinya gimana perasaannya Bu Dina terkait dengan belajar? Terima kasih. Yang pastinya perasaan saya itu sangat senang karena sudah melakukan pembelajaran bersama anak-anak yang hebat. Jadi di sini saya merasa sangat puas
dengan apa yang sudah saya targetkan kepada siswa. Jadi di sini yang saya lihat ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu anak-anak sudah mulai terlihat aktif. Jadi yang tadinya anak itu masih suka dengan kesendiriannya, susah berkolaborasi, susah aktif, susah memberikan pendapat. Jadi ketika saya melakukan ini, mereka sudah mulai terlibat aktif dan mulai berkolaborasi dengan kelompok. Berarti sudah ada kemajuan. Iya, Bu Dina. Kemarin kan waktu kita praobservasi ada beberapa hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Dina. Kalau melihat pada saat sudah dilaksanakan observasi kemarin yang sudah pembelajaran yang sudah Bu Dina lakukan, menurut Bu Dina bagaimana yang kemarin di area pengembangan yang sudah Bu Dina lakukan? Kemarin area yang saya ingin kembangkan kepada siswa adalah di sini karena saya melihat rata-rata siswa kita ini sangat susah untuk melakukan literasi. Jadi sesuai dengan pembelajarannya bahasa Inggris, jadi saya di sini kebetulan saya mengajarkan materi teks eksposisi Ibu. Jadi saya mengembangkan literasi kepada siswa. Jadi siswa bisa mencari referensinya bisa melalui media-media yang relevan seperti internet dan sebagainya, YouTube. Jadi saya lihat anak-anak di sini sudah mulai antusias bisa melakukan literasi dengan baik. Jadi mereka mulai menambahkan beberapa kosakata bahasa Inggris melalui literasi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya anak-anak juga mulai punya keterampilan dari literasi itu. Anak-anak mulai menambahkan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dengan begitu anak-anak mulai belajar berbicara. Jadi keterampilan bahasa Inggrisnya mereka sudah mulai pelan-pelan mulai terasah dengan baik. Berarti Bu Dina sudah anak-anak itu sudah mulai berani, mulai berani, percaya diri, sudah mulai ada perubahan lagi. Alhamdulillah. Kemarin yang digunakan untuk model pembelajarannya Bu Dina? Saya menggunakan model pembelajaran problem based. Sudah ya Bu Nah, Dina. ini sudah memang benar-benar memicu semangatnya anak-anak untuk mencari bagaimana dia bisa mendapatkan jawaban atas masalah yang harus mereka cari solusinya. Berarti kalau misalnya saya tanya skalanya 1 sampai dengan 100, kira-kira tingkat keberhasilannya yang kemarin itu berapa? Nilainya berapa Bu Dina? 85, karena masih ada beberapa siswa yang harus saya berikan pendampingan khusus. Alhamdulillah, berarti itu sudah targetnya kan sudah bagus sekali ya Bu Dina ya, dari siswa yang diharapkan pembelajaran yang diharapkan oleh Bu Dina itu sudah berhasil. Kemudian kalau Bu Dina melihat kira-kira adakah kendala pada saat pelaksanaan kemarin? Kalau kendala pasti ada ya. Jadi namanya peserta didik itu sangat beragam karakternya. Ada siswa yang pendiam, ada siswa yang aktif, ada siswa yang cepat dan ada beberapa yang lambat. Nah, itu yang menjadi kendala saya. Nah, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Ya, jadi saya harus memberikan ini Bu. Mungkin saya akan panggil tersendiri ya. Saya memiliki catatan-catatan tersendiri bagi siswa yang memang masih kurang. Saya rasa masih kurang dalam tahap pembelajaran. Saya lakukan diskusi kepada siswa yang bersangkutan, kemudian saya berikan treatment kepada mereka. Saya tanyakan mungkin masalahnya apa yang pertama. Mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya saya bisa melakukan tutor sebaya dulu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, karena di sini di kelas ini banyak Bu siswa-siswa yang memang punya potensi yang bagus dalam bahasa ini itu ada. Nah, jadi saya berikan mereka kesempatan untuk membantu temannya yang saya rasa dan membutuhkan bantuan. Jadi Bu Dina sudah memikirkan ya rencana perbaikannya ketika kemarin pembelajaran yang dilakukan ternyata kok masih ada siswa yang ternyata temannya saya amati juga bisa Bu mengarahkan temannya yang masih belum paham. Saya lihat anak ini sejauh mana sih, sementara saya diam dulu Bu biar anak-anak ini gimana anak-anak mengatasi temannya yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Ternyata dengan temannya sudah bisa mulai bertemu. Berarti Bu Dina sudah
sudah untuk apa namanya, untuk pembelajaran ini tinggal melanjutkan ya Bu Dina ya, melanjutkan mungkin ke depan yang ingin dikembangkan ketika ternyata tutor tadi Bu Dina sudah menemukan treatment menggunakan tutor sebaya, berarti untuk apalagi yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Bu Dina selanjutnya? Selanjutnya mungkin saya sendiri itu selaku guru pengajarnya, mungkin saya bisa memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang masih membutuhkan bimbingannya. Dari situ mungkin saya bisa mengenal lebih dalam, mungkin masalah apa, mungkin treatment apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk bisa menangani masalah-masalah. Mungkin ya ini ya Bu Dina ya, sudah bagus Bu Dina menggunakan temannya, kemudian Bu Dina sendiri juga sudah berinisiatif untuk memberikan treatment tertentu. Mungkin ini kita nanti akan melihat ya Bu Dina ya, untuk yang ke depan bagaimana perbaikannya. Bu Dina kita berdiskusi lagi untuk kebaikan anak-anak kita gitu. Nah, terima kasih Bu Dina sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi setelah observasi ini. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin membaik di pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.